sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan mengenai adab ngobrol dari kitab Akhta'un fi Adabil Muhadatsah wal Mujalasah karya Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamad hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada halaman ke-8. Di antara adab, di antara perilaku yang semestinya dihindari dalam berbicara, dalam ngobrol dengan kawan adalah al-isti'tharu bil hadithi, memonopoli pembicaraan, menguasai pembicaraan. Ini ngobrol 1 jam, yang ngobrol cuma ada 3 orang, yang ngomong cuma 1 orang saja. Fahunaka man yutharthiru fi hadithihi, maka ada orang yang banyak ngomong akan tapi masih memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Dan banyak ngomong, terlalu banyak ngomong satu hal yang jelek sebagaimana telah kita bahas di adab yang pertama. Namun lebih jelek daripada sekedar banyak ngomong adalah ayasta'thira al-mar'u bil hadithi, adalah memonopoli pembicaraan dengan tidak memberikan kepada orang lain kesempatan untuk ayan basa bibinti syafatin, binti syafah, binti anak perempuan, syafah bibir. Binti syafah artinya tentu kalimat. La yambas bibinti syafah itu maknanya di kamus mana basa bi kalimat, artinya la tasdur anhu adna kalimatin. Tidaklah muncul darinya satupun perkataan. Jadi dari awal sampai akhir si A yang memonopoli, si B sama sekali tidak ngomong. Ini satu hal yang jelek. Wal atharatu bil hadisi, dan memonopoli pembicaraan adalah satu penyakit yang buruk, yang keburukannya ini dilalaikan oleh banyak orang yang suka berbicara. Kenapa kejelekannya tidak disadari? Karena banyak orang menyangka bahasanya diamnya orang-orang di hadapannya, hal itu dikarenakan mereka terkagum-kagum dengan omongannya, atau karena mereka mencocoki, karena mereka setuju alal itolati, dia banyak ngomong atau panjang dalam ngomong. Nah, sehingga banyak orang tidak menyadari kalau dia melakukan satu hal yang jelek. Karena 2 hal ini, karena menyangka bahasanya orang itu pada diam, tidak instruksi, tidak menyela, itu karena terkagum-kagum dengan ucapannya. Atau karena memang cocok, suka, ridho, senang kalau si A itu yang menguasai pembicaraan. Maka orang yang ngobrol selayaknya menjauhi tindakan ini. Isti'thari bil hadisi, memonopoli pembicaraan. Dan janganlah mencela orang lain yang memonopoli pembicaraan namun membolehkannya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu di antara adab dalam berbicara adalah seorang muslim itu proporsional dalam ngobrolnya, di forum-forum obrolan. Dan hendaklah seorang muslim itu yan abi nafsi, menjauhkan dirinya dari perilaku sebagian orang. Itu orang-orang yang tidak punya rasa malu, yang dia memiliki dan menguasai ubun-ubun pembicaraan. Ya, artinya memonopoli pembicaraan fi mahafilin nasi, di tempat-tempat kerumunan
yang dihadiri oleh banyak orang. Maka yamla'unal afidah, mereka penuhi hati dan perasaan banyak orang, bidujar, dipenuhi dengan kebosanan karena lamanya orang ini ngobrol, orang ini berbicara. Maka menguasai pembicaraan, memonopoli pembicaraan boleh jadi obrolan biasa, atau di situ ada atau kemudian dalam sikon ceramah, ada orang yang ceramah tidak tahu waktu, padahal di situ pembicaranya ada banyak orang, ada 3 atau 4 orang, lantas dia ambil hak pembicara yang lain. Nah, ini memonopoli pembicaraan yang tercela. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa iyyaka an tatasadda, dan waspadalah tampil dalam dudukmu bersama banyak orang untuk menjadi kepala bagi mereka, menjadi pimpinan mereka. Padahal engkau bukan pimpinannya. Engkau cuma setara dengan mereka, namun engkau mengesankan diri adalah atasan dan pimpinan mereka. Demikian juga janganlah engkau menjadi seorang yang sarsaran, banyak berbicara, mutasaddiran bikuli kalamin, tampil di setiap topik pembicaraan. Maka boleh jadi karena kebodohanmu dan kedunguanmu, malaktal majlisa, engkaulah yang menjadi penguasa majlis, menguasai alal julus, orang-orang yang hadir. Ini. Dan jadilah engkau al-khatib, satu-satunya orator dan pembicara tanpa yang lain. Maka beliau katakan orang yang menguasai pembicaraan, dia jadilah satu-satunya orator di forum itu tanpa memberikan kesempatan kepada yang lain. Beliau katakan itu bagian dari kebodohan dan kedunguan. Masih kata Syekh Ibnu Sa'di di halaman 9, wa innamal al-adabu syar'iyyah wal urfiyah. Ya, hanyalah yang sesuai dengan adab menurut syariat, menurut agama, dan menurut kebiasaan. Maka adab yang baik adalah mutarahatullah ahadis, bertukar pembicaraan. Si A berbicara, disambung si B, disambung si C, kembali ke si A, dan seterusnya. Artinya masing-masing orang yang hadir yakunu lahu nasibun min dalik, memiliki bagian dalam mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Allahumma illa, kecuali kalau di majelis di forum tersebut ada anak muda bersama orang-orang sepuh. Maka pemilik forum adalah orang-orang sepuh, anak-anak muda hendaknya diam. Fa'alaihi, maka menjadi kewajiban anak-anak muda dan belia ini luzumul adabi, untuk senantiasa beradab dengan diam. Wa ala yatakallamu illa jawaban li ghairihim. Ini adabnya anak muda ketika duduk bersama orang-orang yang sepuh, orang-orang yang senior, adalah tidak berbicara kecuali sebagai jawaban dan respon atas pertanyaan orang lain. Nah, kemudian adab yang ketiga atau hal yang ketiga yang seharusnya dihindari ketika berbincang dengan kawan, dengan tetangga adalah al-hadisu ani nafsi ala sabil mufakharati. Menceritakan diri sendiri dalam rangka membanggakan diri, dalam rangka pamer. Maka sebagian orang la yafta'u, terus-menerus berbicara tentang dirinya. Dia sebutkan kelebihan dirinya.
dia puji-puji aktivitasnya. Wa yaftakhiru, dia bangga-banggakan apa yang muncul dari dirinya. Min afdalin, berupa berbagai macam kebaikan, wa ayadin, dan jasa. Dan termasuk dalam hal ini adalah tahadutsuhu, seorang itu membicarakan tentang dia, membicarakan keterkagumannya terhadap ucapannya sendiri, kekagumannya dengan buku karyanya sendiri atau syair yang dia susun, dan semua hal-hal yang yakhusuhu, berkenaan dengan pribadi dirinya. Membicarakan kalau dia terkagum dengan kendaraan yang dia miliki, terkagum dengan rumah yang dia punyai, terkagum dengan laptop yang dimiliki, HP yang dimiliki. Nah, ini semua adalah satu hal yang tercela. Dan termasuk dalam hal ini yaitu membangga-banggakan diri sendiri adalah ngobrol, menceritakan cerdasnya anak-anaknya. Anak pertama itu pinternya gini-gini, nomor kedua itu gini-gini, punya cerdas, pintar, sudah bisa baca, tulis, sudah bisa lancar baca Quran, ketika TK, sudah bisa nulis ketika usia sekian. Demikian juga menceritakan berita tentang anaknya. Anaknya sekarang ini sudah semuanya sudah sukses. Sehingga nomor satu ini begini-begini pekerjaannya, rumahnya, dan seterusnya, kendaraannya. Nomor dua juga begini-begini. Demikian juga membicarakan tentang istrinya. Istrinya itu cantik, istrinya itu ini, istrinya itu orang punya kelebihan begini dan begini. Wa husni tadbiriha, bagusnya dia mengatur rumah, dan semacam itu. Dan hukum asal seorang itu memuji diri sendiri itu terlarang. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Najm ayat yang ke-32, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Dan memuji diri sendiri itu termasuk dalam iftikhar ghaliban. Umumnya, seringnya itu masuk dalam iftikhar, membangga-banggakan diri. Fa'in wujida, maka jika dijumpai faktor yang mengharuskan untuk menceritakan diri sendiri dan memuji diri sendiri, imma li ta'rif, boleh jadi untuk memperkenalkan diri, misalnya atau kurikulum vitae, ya, karena mau jadi pembicara dalam sebuah seminar, atau kurikulum vitae untuk ta'aruf, atau untuk kenalan dengan calon istri. Wa imma, dan boleh jadi untuk menjelaskan perkara yang tidak jelas, atau memuji diri sendiri untuk lidaf ituhmatin, untuk menolak tuduhan. Dia dituduh begini-begini dan itu tidak benar, maka dia bantah atau membantah tuduhan. Atau perkara-perkara yang lainnya yang memang disyariatkan. Maka jika karena faktor-faktor semacam ini, maka memuji diri sendiri itu jaizatun, diperbolehkan. Dan memuji diri sendiri dan membicarakan tentang diri sendiri dalam kondisi semacam ini, la ghubara alaihi, tidak ada debu yang menutupi kebolehannya. Artinya hukumnya jelas boleh. An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ketahuilah bahasanya menceritakan kelebihan diri sendiri itu ada dua macam. Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Halaman 10. Fal madmum, maka menceritakan diri sendiri atau kelebihan diri sendiri yang tercela adalah seorang itu menyebutkan kelebihan-kelebihan dirinya dalam rangka berbangga-bangga, dalam rangka membanggakan diri. Wa idharal irtifa', dia mau menampakkan kalau memiliki kalau tinggi, kalau memiliki kelebihan. Wa tamayyuz anil alal akran, dan tujuannya menceritakan tentang dirinya adalah untuk menunjukkan kalau dia istimewa dibandingkan kawan-kawannya atau semacam itu. Wal mahbubu, sedangkan yang disukai
menceritakan kelebihan diri sendiri yang disukai adalah manakala ada maslahat diniyah, ada maslahat agama. Semacam dia adalah seorang yang ketika dia adalah orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, atau memberikan nasihat, memberikan masukan bimasalahatin satu maslahat, atau mu'aliman, atau dia adalah seorang guru, atau mu'adiban, seorang pendidik, wa'idan, seorang da'i, mudzakiran, seorang yang mengingatkan, atau seorang yang mau mendamaikan di antara dua orang. Ya, maka dalam kondisi-kondisi ini kemudian dia menceritakan kelebihannya dalam rangka pengajaran, maka ini satu hal yang terpuji dan tidak tercela. Seorang guru bercerita kepada murid-muridnya tentang bagaimanakah untuk ngajari muridnya tentang memanajemen waktu. Nah, maka dia cerita tentang kelebihan dirinya. Atau untuk memotivasi muridnya, dulu ketika seumur sekian saya itu begini. Dalam rangka memotivasi. Untuk menyemangati muridnya agar rajin membaca, maka dia ceritakan kebiasaannya dalam membaca. Sekian buku telah dibaca. Maka memuji diri sendiri, kelebihan diri sendiri dalam posisi-posisi semacam ini tidak mengapa. Demikian juga manakala motivasinya untuk membantah an-nafsihi syara', membantah kejelekan dari dirinya atau semacam itu, maka dia sebutkan sisi-sisi unggul dirinya dengan niat bidzalika, dengan niat supaya ayakuna hadza aqraba ila qabuli qaulihi, dengan niat supaya perkataannya lebih mudah untuk diterima. Wa'timadi ma yadhkuruhu, dan dipegangi apa yang dia sampaikan. Karena audien tahu bahasanya orang ini adalah orang yang memang ahli. Memang dia adalah pakarnya. Maka disebutkan kelebihan-kelebihannya. Ya, maka tadi diantaranya disebutkan ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika mengingatkan orang lain, boleh jadi orang yang diingatkan itu ngomong, siapa Anda? Siapa Anda? Atau ketika ngajak kebaikan, boleh jadi orang yang nyanggah, siapa Anda? Nah, kemudian disebutkan, oh, saya seorang da'i, saya begini. Ya, saya cuma ingin mengajak Anda untuk melakukan kebaikan, mengingatkan Anda untuk meninggalkan keburukan semacam ini. Waqad ja'a li hadzal ma'na, kata Imam Nawawi, dan terdapat pesan semacam ini, ma la yuhsa minan nusus, dalil yang tak terhitung banyaknya. Kemudian beliau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan sejumlah contoh dalil tentang hal tersebut. Ibnu Muqaffa mengatakan, jika engkau merasa nyaman pada dirimu, bahasanya pada dirimu terdapat kelebihan, fataharat, maka hendaklah engkau tidak merasa nyaman untuk menyebutkannya atau menampakkannya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna dhuhurahu minka, munculnya hal tersebut dari dirimu, bidzalikal wajh, dalam bentuk semacam itu, yuqarral, itu akan menanamkan untukmu dalam diri banyak orang minal aibi, celaan atau dianggap aib, keburukan. Aktsar, lebih banyak daripada apa yang tertanam untukmu dalam hati mereka minal fadl, berupa kelebihan. Ya, kata Ibnu Muqaffa, orang yang senang menceritakan kelebihannya kepada orang lain, itu seringkali umumnya tidak menyebabkan orang lain itu terpesona, terkesima, kagum, enggak.
Orang yang suka menceritakan kelebihannya itu malah menyebabkan di hati audien, di hati orang, dia itu lebih tercela. Maka yang dihasilkan adalah aib. Dianggap jelek karena sok, dianggap sok, sombong, gaya, merasa hebat dan seterusnya. Itu yang masuk ke hati orang yang mendengar. Bukan, dia punya fadl, dia punya kelebihan, dia orang hebat ternyata. Maka lebih banyak masuk, dia orang ini orang yang sombong, orang yang membanggakan diri sendiri dan seterusnya, daripada masuk ke dalam hati mereka kekaguman. Sehingga wa'lam dan ketahuilah, jika Anda bersabar, gak usah banyak ngomong tentang kelebihan. Biar waktu, seiring berjalannya waktu, orang tuh tahu. Orang kiri kanan itu mengerti siapa Anda. Maka jika Anda bersabar dan Anda tidak tergesa-gesa menceritakan kelebihan-kelebihan Anda, dhahara laka minhu. Dhahara dzalika minka. Tetap akan ketahuan. Akan nampak dari Anda hal itu, kelebihan-kelebihan. Nah, namun kalau dengan cara sabar, seiring berjalannya waktu, maka nampak kelebihan-kelebihan itu biwajil jamili, dengan cara yang indah. Cara yang elegan. Cara yang dikenal, indah nasi oleh banyak orang. Cara yang dinilai baik oleh banyak orang. Wala yakhfayanna 'alaika, janganlah samar atasmu, artinya hendaklah gamblang dan engkau sadari bahasanya antusias luar biasa seorang untuk menampakkan apa yang dia miliki. Wa qillata waqarihi, dan sedikitnya wibawa dirinya dan hati-hati dirinya dalam masalah itu. Ini adalah babun min abwabil bukhli wal lu'mi. Adalah salah satu pintu pelit dan pintu kehinaan. Wa anna khairal a'wani, dan penolong yang terbaik untuk hal itu, supaya orang itu tahu kelebihan-kelebihan kita. Maka cara yang terbaik, kiat yang terbaik itu adalah as-sakha, dengan dermawan, wa takarum, dan melakukan sikap-sikap mulia dan elegan. Maka jika Anda ingin memakai pakaian kewibawaan, wal jamal, dan keindahan, dan Anda berhias dengan perhiasan rasa cinta, indal ammah, di hadapan umumnya banyak orang dan masyarakat, dan Anda ingin menempuh al-jadad, tanah yang datar, dicatat dengan kaki, tanah yang datar, allati la khubara, ya. Khubar itu al-khubar mastakha minal ardi, tanah yang lembek, yang lemes. Wala ithara, dan tanah yang tidak bikin terpleset. Maka jika punya wibawa, ingin supaya jadi orang yang berwibawa, dikagumi oleh orang, maka pesan beliau, fakun aliman kajahilin, jadilah engkau seperti orang yang berilmu namun seperti orang yang bodoh. Tidak banyak bicara, seperti orang yang tidak tahu, orang yang namun sekali ngomong kelihatan ilmunya. Mempersilahkan orang yang pada komentar cuma jadi penyimak gitu. Paling direspon dengan senyum gitu. Omongan yang keliru direspon dengan senyum. Baru berbicara ketika diminta untuk berbicara, dan ketika berbicara baru dinampakkan ilmunya. Maka jadilah natiqan ka'iyin, jadilah orang yang bisa berbicara namun seperti orang yang gagap dan tidak bisa berbicara.
Nah, apa faedahnya? Apa manfaat sikap di atas? Punya ilmu, realnya punya ilmu. Namun sikapnya ya tidak banyak ngomong. Saya itu orang berilmu loh, saya itu orang pintar loh, saya itu punya hafalan sekian, saya itu sekian, begini-begini. Apa manfaatnya bila katakan amal ilmu? Adapun realita Anda, bahasanya Anda orang yang berilmu, maka itu membuat Anda tampil indah. Wa yursyiduka, dan membimbing Anda untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Wa ammakilatu iddi'aihi, namun jarang-jarang mengklaim kalau orang yang hebat, orang yang berilmu, maka itu memiliki manfaat. Tanfi angkal hasada, engkau hilangkan hasad orang pada dirimu. Kemudian apa manfaatnya? Pandai ngomong namun jarang-jarang ngomong, seperti orang yang gagap untuk ngomong. Maka beliau sampaikan manfaatnya, wa amal mantiqu, adapun pandai berbicara, maka jika Anda perlu berbicara, maka kemampuan Anda untuk berbicara itu akan mewujudkan hajatmu. Sedangkan ya, rajin diam, padahal artinya sebenarnya pintar ngomong. Wa amas sumtu, adapun memilih untuk banyak diam, maka itu akan mendatangkan mahabbah, rasa cinta dan wibawa pada dirimu. Ya, demikian nasihat indah yang disampaikan oleh siapa ini? Ibnu Muqaffa. Ya. Meskipun Anda orang yang berilmu, bersikaplah ketika duduk bersama banyak orang. Ya, duduk bersama banyak orang. Ya, di forum online ataupun offline, ya, berbicara secukupnya. Ya, tidak mendominasi pembicaraan. Ya, seperlunya. Maka seperti orang yang tidak tahu. Meskipun ini orang yang pandai berbicara, kalau ngomong itu tertata rapi, demikian bagusnya. Ya, tidak usah itu ditonjol-tonjolkan, nampak-nampakkan. Nampakkanlah kepada orang kalau Anda tidak pandai berbicara. Seperti orang yang gagap dalam berbicara, namun seiring berjalannya waktu, orang akan tahu. Nah, jika orang itu tahu seiring berjalannya waktu, maka ini akan membuahkan menyebabkan seorang itu memiliki waqar wal jamal, keindahan dan wibawa di hadapan orang awam, di hadapan banyak orang. Dan orang pun akan simpati, orang itu akan senang dengan orang yang semacam ini. Lain hanya dengan orang yang menonjol-nonjolkan diri, dan ngomongnya besar, saya itu begini, saya itu begini. Ini tidak menimbulkan simpati orang, namun menimbulkan malah yang masuk dalam hati dan kesan yang timbul pada diri banyak orang adalah kejelekan, bukan ya kehebatan dan hal yang mengagumkan. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada beberapa pertanyaan Ustaz yang akan kami bacakan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikum. Apakah larangan memonopoli pembicaraan berlaku dalam kegiatan belajar mengajar, yakni pada umumnya guru lebih banyak berbicara daripada muridnya? Barakallahu fikum. Ya, sama. Kalau pengajaran itu terlalu monolog, tidak ada dialog, itu membosankan, kurang baik juga. Dan pengajaran yang dianggap sebagai metode mengajar yang baik itu tidak terus-menerus monopoli. Ya, ada ruang yang diberikan pada siswa untuk berbicara, bentuknya bertanya, bentuknya atau kemudian di tengah-tengah pelajaran juga kemudian sambil nunjuk, minta salah satu siswa untuk bicara, itu yang baik. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Apakah diajak berbicara dengan sambil bermain HP itu termasuk perangai yang buruk dan berdosa, Ustaz? Oh, sangat buruk sekali itu. Tidak memiliki penghormatan kepada orang-orang yang
hendak dihormati, apalagi jika itu kepada orang tuanya atau kepada gurunya atau kepada orang yang wajib dihormati, maka itu perangai yang sangat buruk. Termasuk dalam hadis, walam yuwakir kabirona, bukalah umatku orang yang tidak hormat dengan orang yang lebih tua. Dan Nabi tidak menyebutkan bentuk tidak hormat kepada orang lebih tua itu bentuknya apa. Nabi tidak sebutkan. Maka kembali kepada budaya. Ketika budaya mengatakan di antara bentuk tidak hormat kepada orang yang lebih tua adalah diajak ngomong sama orang tua, diajak ngomong sama guru, namun malah asik balas chat WA kawannya dan malah asik scroll buka Facebook dan yang lainnya. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Apakah kalau kita kagum dengan diri sendiri akan menimpa ain kepada diri kita sendiri? Ya, tidak, namun itu satu sifat hati yang buruk, ya, disebut dengan ujub. Dan ini nanti akan ada dampaknya. Orang itu orang itu pertama kali hurur, terkecoh dengan dirinya. Dia lihat dirinya itu hebat, mulia, cerdas. Karena dia terkecoh dengan dirinya, akhirnya kemudian dia ujub, terkagum-kagum dengan dirinya. Setelah itu, ini maka bisa ditambahi dengan kemasukan orang lain itu rendah, hina, jadilah sombong. Dan Nabi SAW menyampaikan siapa yang ada di hatinya seputar bidzarah berupa kiber, kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh mengobrol ketika makan? Ya, ngobrol kita makan secukupnya, seperlunya boleh. Bahkan sama sekali tidak ngobrol, bahkan melarang ngobrol ketika makan adalah perilaku orang Yahudi dalam kegiatan makan. Namun ada kalimat sedikit, tidak mengapa. Tapi kalau banyak kemudian akhirnya bikin tersedak, ya, tentu berbahaya. La dharara wa la dirara. Tidak boleh melakukan hal yang menimbulkan bahaya dan bahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Nah. Baik, selanjutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, izin bertanya materi kemarin. Ustadz, jika ibu bercerita kepada anak dengan banyak cerita, itu sebaiknya mengingatkan atau dengarkan saja? Maka di antara kekhasan orang tua atau orang itu adalah suka cerita dan boleh jadi cerita yang sama diulang-ulang. Maka di antara akhlak mulia seorang anak adalah jadi pendengar yang baik. Meskipun ibu sudah cerita ini untuk kelima kalinya, ya tetap disimak seakan-akan baru pertama kali mendengarnya. Dan itu di antara adab mulia dan akhlak mulia. Nah. Selanjutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana etika berbicara dengan anak, suami dan orang tua? Ya, secara umum kalau kepada orang tua, etikanya adalah lakukan sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan. Sedangkan kepada yang lebih muda, maka tunjukkanlah sikap-sikap yang menunjukkan kasih sayang. Gimana bentuk realnya? Nanti kembali kepada budaya masyarakat secara umum dan budaya orang-orang terpelajar, orang-orang saleh di masyarakat itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara yang baik untuk memotong pembicaraan orang yang terlalu memonopoli pembicaraan tanpa menyinggung hatinya? Dia perlu disinggung. Sebenarnya dia perlu disinggung supaya menyadari kalau itu satu adab yang dia perlu tersinggung. Supaya dia belajar bagaimanakah adab. Orang itu di antara kiat supaya orang itu jadi dewasa, kemudian bijak dan beradab adalah open terhadap kritikan orang lain. Dia tersinggung, disinggung hatinya sehingga dia menyadari punya kesalahan. Nah, itulah yang akan menyebabkan dia
dia akan bisa berubah. Tapi kalau tidak tersinggung, dia tidak akan berubah. Nah, selanjutnya Ustaz, bagaimana hukum orang yang menyampaikan ide orang lain seakan itu ide dari dirinya? Nah, itu satu hal yang dinilai di kalangan para ulama sebagai satu tindakan yang tidak beradab. Dia menyampaikan ide yang bagus, itu namanya faidah. Dia mengutip faedah yang dia dapatkan dari orang lain dengan kesan seakan-akan itu berasal dari dirinya. Maka itu tercela berdasarkan hadis Nabi SAW, al-mutasabbi' bima lam yu'ta. Di antara hal yang tercela adalah orang itu mengesankan kepada orang lain sesuatu yang tidak dia miliki. Ada ide yang bagus, sebenarnya milik orang lain, dan dia sampaikan dengan kesan seakan-akan itu berasal dari dirinya. Maka ini tercela, sebagaimana di tempat kita dan di masyarakat kita tercela yang namanya plagiat. Maka ini plagiat. Dan plagiat itu hanya berlaku untuk ide-ide khas. Kalau hal-hal umum nggak perlu disampaikan sumbernya dari siapa, semuanya orang dah tahu. Karena itu hal pengetahuan yang bersifat umum. Kalau pengetahuan yang bersifat umum, tidak harus disebutkan, disampaikan ini dapat dari siapa. Namun pengetahuan yang khas, ide yang bagus sekali, yang itu adalah hasil pemikiran yang mendalam, telaah yang luas, maka semacam ini di antara adabnya adalah diceritakan dapatnya dari siapa. Jika tidak, maka termasuk dalam al-mutasyabi' bima lam yu'ta, mengesankan kepada orang sesuatu yang sebenarnya bukan asli dari dirinya, dari pikirannya. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.